Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, dan atas keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, seiman dan sekeyakinan, pada video saya yang ketujuh ini, kita akan membahas isi terjemahan dan tafsir surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini menceritakan kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat, melainkan kebajikan itu percaya dan yakin akan hari akhir, percaya pada malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, sebagaimana bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini bukan saja ditujukan kepada umat Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakupi juga semua umat yang menganut agama-agama yang diturunkan dari langit, termaksud umat Islam. Pada ayat 177 ini, Allah menjelaskan kepada semua umat manusia bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat,
Tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Iman yang bersemayam di lubuk hati, yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan. Beriman kepada hari akhirat sebagai tujuan terakhir dari kehidupan dunia yang serba kurang dan fana. Beriman kepada malaikat yang diantara tugasnya menjadi perantara dan pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik Taurat, Injil maupun Al-Quran dan lain-lainnya. Jangan seperti ahli kitab yang percaya pada sebagian kitab yang diturunkan Allah tetapi tidak percaya kepada sebagian lainnya, atau percaya kepada sebagian ayat-ayat yang mereka sukai tetapi tidak percaya kepada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Beriman kepada semua nabi tanpa membedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata, sebagaimana yang diuraikan dalam ayat ini, yaitu memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat yang membutuhkannya. Anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat. Memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikannya, sehingga mereka bisa hidup tentram sebagai manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakatnya. Memberikan harta kepada musafir yang membutuhkan, sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Memberikan harta kepada orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kebutuhannya. Memberikan harta untuk menghapus perbudakan sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang. Mendirikan sholat artinya melaksanakannya pada waktu yang khusyuk, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang tersebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Di dalam Al-Quran apabila disebutkan perintah mendirikan sholat, selalu pula diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Karena antara sholat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab solat membersih jiwa, sedangkan zakat membersih harta. Mengeluarkan zakat bagi manusia memang sukar, karena zakat suatu pengeluaran harta sendiri yang sangat disayangi. Oleh karena itu, apabila ada perintah solat selalu diiringi dengan perintah zakat. Karena kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja, tetapi harus pula disertai dengan harta. Karena itulah sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat sepakat tentang wajib memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya. Menepati janji bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian, segala macam janji yang telah dijanjikan wajib ditepati. Baik janji kepada Allah seperti sumpah dan nazar sebagiannya maupun janji kepada manusia, terkecuali janji yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam seperti janji perbuatan maksiat, maka tidak boleh, haram dilakukan. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Tanda munafik ada 3, yaitu apabila ia berkata, maka ia selalu berbohong. Apabila ia berjanji, maka ia selalu tidak menepati janjinya. Apabila ia dipercaya, maka ia selalu berkhianat. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabar dalam arti tabah, menahan diri dan berjuang dalam mengatasi kesempitan, yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi, penderitaan seperti penyakit atau cobaan, dan dalam peperangan, yaitu ketika perang sedang berkecamuk. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai dengan sikap, ucapan, dan perbuatannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.